Oke, eh, kali ini saya akan menjelaskan mungkin lebih ke perkenalan tentang aplikasi cerdas. Jadi secara umum aplikasi cerdas itu ada dua. Pertama itu aplikasi cerdas standar, dan yang kedua cerdas pro. Kalau cerdas standar itu aplikasi yang berbasis website. Kalau cerdas pro itu aplikasi desktop atau aplikasi komputer. Jadi hanya bisa diinstal dan digunakan di komputer ataupun laptop. Mereka untuk sementara memang belum ada keterhubungan yang signifikan. Mereka lebih ke berdiri sendiri-sendiri secara fungsi dan manfaatnya. Namun mereka secara fungsi jika dikombinasikan bisa saling melengkapi. Itu seperti itu. Secara umum, fungsi dari cerdas standar itu lebih kepada seperti pengolahan database pelanggan. Fungsi utamanya seperti itu. Jadi banyak fitur yang bisa membantu kita dalam pengolahan database pelanggan kita. Yang kedua adalah cerdas pro. Cerdas pro ini fungsinya lebih ke pengiriman pesan secara masif, secara banyak, dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi kayak aplikasi broadcaster lah, itu seperti itu. Untuk visual dari cerdas standar itu seperti ini. Jadi kita bisa membuka cerdas standar itu di mana saja, maksudnya bisa di handphone ataupun di laptop, komputer dan sebagainya. Syaratnya hanya koneksi internet access, lalu ada browsernya, entah itu Microsoft Edge, Chrome maupun Firefox. Tinggal kita ketikkan saja cerdas.in seperti ini. Lalu kita nanti login. Jangan lupa centang, kita pilih motorcycle, kita klik login. Di sini kita akan diperlihatkan tentang gambaran aplikasi cerdas standar. Jadi aplikasi cerdas standar itu banyak fitur-fitur pengolahan database, seperti kirim pesan ke data Excel. Jadi kita semuanya punya database kita disimpan di Excel, maka kita bisa menggunakan data itu untuk kita kirimkan pesan. Lalu bisa kirim pesan ke member. Ini kita mengirim pesan ke data yang kita simpan ke dalam web cerdas ini. Jadi web cerdas ini itu bisa menyimpan database pelanggan kita. Lalu input data member. Jadi ini kita menginputkan data satu persatu ke dalam cerdas ini. Lalu ada upload data member. Jadi kita tadi punya file Excel, kita ingin memasukkan file Excel itu ke cerdas ini, maka bisa pakai menu ini. Itu seperti itu. Lalu ada lihat data member. Jadi kalau menu ini itu untuk melihat data-data yang udah kita upload, udah kita input ke cerdas ini. Itu seperti itu. Lalu download data member. Jadi semuanya kita butuh merekap semua data yang ada di cerdas ini, maka kita bisa mengambil semua datanya dengan melakukan download data member. Itu seperti itu. Lalu salah satu yang paling utama itu adalah lihat pesan berkala. Lihat pesan berkala ini
sejujurnya sangat penting dalam pengolahan database. Jadi nanti kita bisa membuat beberapa jenis pesan berkala. Pertama, pesan pertama. Pesan pertama ini jadi fungsinya itu ketika kita pertama kali memasukkan atau menginputkan data ke Cerdas-in, maka nanti kita bisa mendesain pesan pertama yang bisa kita kirimkan ke data pelanggan itu seperti itu. Lalu ada pesan ulang tahun. Jadi ketika kita mampu mempunyai data tanggal lahir dan kita memasukkan ke web Cerdas-in, maka nanti kita bisa membuat atau men-setting pesan ulang tahun secara otomatis kepada para pelanggan. Jadi kita bisa mengucapkan selamat ulang tahun secara otomatis dan bisa menyebutkan umur ke mereka, itu seperti itu. Lalu saya lompati dulu pesan berkala. Pesan bulanan ini lebih ke tanggal dan sebagainya. Nanti setiap bulan mau dikirimkan pesan apa, semua tagihan atau mengingatkan tentang apa yang sifatnya periode bulanan. Mingguan seperti bulanan, cuma periodenya lebih dipercepat dalam skala mingguan. Lalu hari raya ini lebih ke hari-hari besar sih, itu seperti itu. Lalu saya masuk ke pesan berkala. Pesan berkala ini fungsinya semua kita ingin bukan bulanan, kita ingin 2 bulan sekali, maka kita bisa mengatur dikirim hari ke sejak input, jadi hari ke 60 sama maka kita ketikkan di sini hari 60, lalu kita ketikkan isi pesannya, formatnya bisa seperti ini, nanti bisa dipelajarin satu persatu, itu seperti itu. Jadi dengan kita men-setting dan mendesain pesan berkala, maka secara otomatis Cerdas Standar ini bisa membantu kita membuatkan pesan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu seperti itu. Lalu ada cari nomor, ini untuk mencari nomor baru, kirim pesan ke yang udah tadi. Lalu kita ada new kirim pesan tunggal, new input tunggal dan sebagainya. Lalu di sini untuk untuk mengedit data pribadi kita, data pengguna, itu seperti itu. Tapi secara umum fungsi dari Cerdas Standar itu di sini. Nanti ketika ada pesan masuk, maka dia akan masuk ke antrian pesan, itu seperti itu, seperti ini. Jadi itu Cerdas Standar. Lalu kita masuk ke Cerdas Pro. Cerdas Pro ini seperti yang saya bilang, dia aplikasi yang berbasis desktop. Dia hanya bisa diinstal di komputer, laptop, dan bisa dijalankannya juga di komputer maupun laptop. Kita coba buka dulu Cerdas Pro. Ini tampilan Cerdas Pro. Di Cerdas Pro nanti cara mengkonekkan ke WhatsApp, caranya seperti ini. Secara penggunaan lebih simpel Cerdas Pro. Jadi nanti kita scan barcode WhatsApp kita ke sini, itu seperti itu. Lalu kita juga bisa memfilter nomor. Jadi ini bisa menghasilkan atau mencari nomor baru. Jadi nanti kita bisa mencari WhatsApp biasa. Kita bisa mencari mana nomor yang ada WhatsApp-nya dan juga mana nomor yang tidak ada WhatsApp-nya. Itu seperti itu. Lalu kita bisa mengatur auto reply juga. Nanti kita kasih role name-nya. Lalu kita kasih kata kunci untuk auto reply-nya itu aktif. Itu.
nanti ada video yang lebih detail ya, kita tambahkan, lampirkan, aktifkan, lalu seperti itu. Lalu ini juga nanti bisa import dari file, import manual, import kontak dan sebagainya. Nanti kita bisa atur kecepatannya minimal normal lah, jangan terlalu cepat, nanti bisa terblokir. Ini juga dibuat 3-5 dan ini dibuat jedanya juga. Jadi nanti kita tinggal login, terus kita atur pesannya di sini. Kalau ingin menambahkan sapaan, nama, bisa diklik ini. Kalau mau emoticon ditambah ini, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Jadi emoticon nanti masuk ke website emoji copy, nanti tinggal kita copy emojinya, kita pastekan di Cerdas Pro. Itu seperti itu. Lebih detailnya nanti ada video panduan. Jadi kalau Cerdas Pro pengirimannya tinggal scan, akan nanti langsung terkonek. Namun kalau Cerdas standar, karena dia berbasis website, maka dia membutuhkan perangkat lain untuk melakukan pengiriman pesan. Anggaplah kita sudah mendesain pesannya nanti itu hanya sampai di antrian pesan aja. Jadi nanti yang bertugas untuk mengirimkan pesan adalah HP server. Jadi HP server itu adalah HP Android biasa yang nanti ada spesifikasi khusus. Lalu kita setting sedemikian rupa untuk menggantikan jari kita dalam melakukan pengiriman pesan. Itu seperti itu. Nanti lebih detailnya akan ada video selanjutnya. Untuk video kali ini memang fokusnya lebih ke menjelaskan perbedaan Cerdas standar maupun Cerdas Pro, dan sedikit memperkenalkan fitur-fitur dari Cerdas. Itu seperti itu. Jadi gambarnya kurang lebih seperti itu. Saya ulangi secara singkat. Cerdas standar itu aplikasi database yang nanti bisa melakukan pengolahan database, sedangkan dan pengiriman pesannya menggunakan HP server. Sedangkan Cerdas Pro dia seperti aplikasi broadcast secara masif, dan pengiriman pesannya kita scan barcode di sini. Nanti kita bisa langsung lakukan kirim pesan lewat sini. Kalau Cerdas standar dia memerlukan HP server untuk membantu mengirimkan pesannya. Itu seperti itu. Baik, begitu aja perkenalan tentang aplikasi Cerdas dan sedikit gambaran tentang fitur-fiturnya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu menggambarkan tentang aplikasi Cerdas secara awalan. Terima kasih.